103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi Bincang Sehat bersama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pagi ini kita mau ngobrolin tema yang urgent ya dok. Iya. Urgent, waspada penyakit polio di sekitar kita. Ya, DFM Mania, penyakit polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular, tetapi tetap aja dapat dicegah melalui imunisasi atau vaksin. Nah, pagi ini kita mau ngobrol sama Dr. Budi Setiawan, Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pagi, Assalamualaikum dokter. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul, gimana kabar? Baik, harusnya aku yang nanya ya. Ya nggak apa-apa. Dokter Kepada sehat. luar biasa dan juga kepada seluruh pendengar setia ya, 103,4 DFM. Semoga kabarnya sehat dan luar biasa juga. Amin. Ya, DFM Mania ini perbincangannya sangat urgent, sangat penting karena sekarang juga lagi pekan polio dok ya. Betul. Dan kabarnya sampai tanggal. Ya, kalau di awal, waktu di awal kita mencanangkan polio memang kan namanya PIN ya, Pekan Imunisasi Nasional, harusnya 7 hari. Tapi ternyata melihat dari kondisi capaian vaksinasi kita untuk polio dan juga kebijakan dari Kementerian Kesehatan, maka masih ada kesempatan nih, Mbak Nurul, untuk kita keluarga yang punya anak-anak itu diperpanjang dari 23 Juli kemarin sampai nanti tanggal 11 Agustus untuk dosis pertama. Dan nanti tanggal 12 Agustus baru kita mulai ke dosis kedua sampai tanggal ya sekitar 23 Agustus. Nah gitu deh Femania, bunda-bunda, mams yang punya anak. Dengerin nanti 1 jam ke depan kita bakal obrolin apa itu penyakit polio, tentang gejalanya, semuanya prosesnya seperti apa, vaksinnya kenapa perlu ya dok ya. Dan tentunya kalian juga boleh gabung bareng kita di live TikToknya kita. Kita juga buka sesi pertanyaan di situ karena hari ini ada Dokter Budi, kita mau bagi-bagi hadiah juga buat kalian yang punya satu pertanyaan menarik nih dok. Oh, saya nggak boleh nanya nih? Oh, nggak boleh. Khusus pendengar kita DFM Mania, kalau kalian punya pertanyaan sesuai tema kita pagi ini tentang polio, boleh kalian kirimkan ke WhatsApp. Nanti untuk satu orang yang beruntung bawa pulang Metal Fortis. Tapi kita tadi pagi ini tentang waspada penyakit polio di sekitar kita ya dok ya. Ya mungkin ini sebagai edukasi juga lah buat pendengar kita. Pertama-tama mungkin dokter bisa jelasin dulu nih, apa sih itu penyakit polio dok? Iya, jadi kalau kita ngomong penyakit, kita ingat tentang suatu pepatah ya, tak kenal maka tak kebal kalau penyakit. Jadi kalau kita nggak kenal penyakitnya, kita bingung cara bikin kekebalannya. Betul. Baik pendengar setia, jadi Mbak Nurul, yang pertama penyakit polio itu penyebabnya yang pertama virus. Jadi nama virusnya itu human enterovirus, atau virus yang sebenarnya penularannya dari manusia ke manusia. Entero itu artinya saluran cerna. Nah, jadi udah ketahuan tuh penyebabnya virus dari manusia ke manusia, terus masuknya lewat saluran cerna. Nah, virus ini kalau masuk ke saluran cerna, itu kalau berkembang biak bisa menimbulkan beberapa tanda dan gejala. Mungkin kalau yang kekebalannya baik, ya biasa aja. Cuma kalau kekebalannya lagi turun atau anak tersebut belum punya kekebalan alami atau buatan, itu ternyata ada manifestasinya atau gambaran klinisnya. Nggak cuma Mbak Nurul aja atau pendengar setia, saya pun kalau misalnya lagi masuk angin, saya bilang, oh ini karena habis kehujanan. Ya mungkin saja itu adalah salah satu gejala awal dari infeksi virus. Bukan polio saja, tapi infeksi virus. Nah, ternyata kalau misalnya kekebalannya tidak baik, maka virus polio ini jalannya itu ke saluran sistem saraf. Nah, makanya nama panjangnya itu penyakitnya poliomielitis. Mielitis itu artinya peradangan di salah satu komponen dari saraf, mielin. Nah, itu saraf. Nah, salah satu fungsi saraf itu kan untuk penggerakan otot ya. Betul. Nah, kalau itu sudah kena, terutama untuk saraf-saraf anak-anak kita yang rentan untuk terjadi infeksi, maka bisa saja terjadi kelumpuhan yang mendadak. Makanya istilahnya kalau orang terkena penyakit polio itu lumpuh layu mendadak atau akut flaccid paralysis bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa dibilang mendadak? Karena memang virus itu sifatnya cepat ya, dan kemudian memberikan gambaran itu yang cukup besar kalau terkena sistem saraf. Terus yang kedua, perbedaannya dengan lumpuh
orang stroke apa gitu ya. Iya, betul. Melansia. Kalau stroke itu tidak layu biasanya. Atau dia lumpuhnya ada kekakuan, jadi masih ada kekuatan. Tapi kalau terkena polio benar-benar lumpuh. Nah, itu udah bahaya ya, kan Iya, Mbak betul. Nurul? Bisa dibayangin ya kalau lumpuh layu, udah lumpuh layu gitu ya, Dok ya. Mendadak. Dan mendadak. ternyata otot yang kena itu bukan hanya otot gerak kaki dan tangan, tapi yang cukup bahaya adalah pada saat terkena otot bantu pernafasan. Kalau kita nafas kan butuh gerakan otot. Betul. Kalau henti nafas gimana ya, Dok ya? Nah, itulah yang membuat anak atau keluarga kita yang memang terjangkit polio dan menyebabkan lumpuh layu itu bisa menyebabkan kematian seperti itu. Oke, jadi sebegitu menakutkannya kalau kita dengar dari dokter tentang penyakit polio ini ya, Dok ya. Makanya dari pemerintah pun gencar untuk memvaksinasi atau mencegah si penyakit polio ini. Dokter, siapa sih mereka-mereka yang berpotensi terpapar polio? Kan tadi yang imunitasnya rendah ya, tapi apakah ada batas usia begitu, Dok? Baik. Jadi untuk yang pertama, kalau manusia itu masih hidup, itu bisa terjangkit polio. Karena penyebarannya yang pasti melalui saluran cerna. Tidak hanya anak-anak, tapi seluruh usia dari dewasa sampai senior-senior kita yang lansia itu bisa terjangkit. Tapi kita pakai pendekatan 200 anak saja, Mbak Nurul. 200 anak yang terjangkit virus polio itu mungkin hanya 10 sampai 20 yang memberikan gambaran klinis biasa ya, demam, mual muntah, kemudian badan pegel-pegel. Nah, tapi dari 10 anak itu atau 20 anak ada satu nih yang menimbulkan gejala kelumpuhan anggota tubuh bahkan sampai saluran nafas. Nah, saya ingat satu kasus, mungkin bukan di Indonesia ya. Jadi ada namanya Iron Lung Man atau manusia paru-paru besi. Itu mungkin nanti koreksi kalau salah ya. Namanya Paul Alexander. Paul ini terkena polio itu umur 6 tahun. Tapi dia bisa bertahan hidup itu sampai puluhan tahun. Kenapa? Karena pada saat dia terkena polio, lumpuh saluran nafas, dibantu dengan alat bantu nafas pakai besi. Tapi kan nggak semua bisa kita lakukan seperti itu dan ternyata tidak produktif juga. Jadi memang dengan adanya gambaran ini menandakan bahwa virus polio itu sebegitu berbahaya loh. Kalau memang kita terjangkit dan terjadi kelumpuhan. Jadi memang itulah tugas kita untuk melakukan pencegahan seperti itu. Oke, memang kalau pepatahnya bilang kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Dokter, tapi apakah si penyakit polio ini bisa diobati? Iya. Sampai sekarang kita belum ada obatnya. Terutama apalagi yang sudah menimbulkan kelumpuhan yang sifatnya permanen. Jadi kelumpuhan terkait dengan hasil klinis infeksi polio ini sifatnya permanen, Mbak Nurul dan pendengar semua. Kalau sudah terjadi kelumpuhan, ya memang yang kita bisa lakukan adalah melakukan support atau dukungan hidup untuk keluarga kita. Jadi dicegah aja deh. Oke. Berarti sampai sekarang belum ada obatnya ya. Paling kalau nyeri ya minum penghilang rasa nyeri begitu mungkin ya, Dok ya. Iya, dan kan untuk mendeteksi virus polio itu perlu pemeriksaan laboratorium ya. Kan nggak semua anak-anak kita kalau lagi demam, mual muntah itu diperiksa laboratorium. Jadi memang sangat sulit melakukan deteksi infeksi virus polio, terutama apakah sudah menyerang saraf atau tidak. Yang bisa ketemu malah yang sudah lumpuh duluan. Jadi ya kita cegah aja. Nah, itu banyak kasusnya begitu tuh, Dok. Udah kejadian dulu baru ketahuan. Karena kan gejalanya mirip-mirip ya, kayak penyakit demam gitu. Betul sekali. Dokter, ini kan masih banyak nih mungkin pendengar kita yang punya anak-anak gitu ya. Tapi belum vaksin polio gitu. Jadi sebenarnya ideal untuk vaksin itu dari usia berapa sampai berapa sih, Dok? Baik. Ini kita kalau ngomongin vaksin berarti kan yang Mbak Nurul maksud pencegahan. Iya, benar pencegahannya. Ini saya waktu itu sempat diajarkan sama guru saya. Beda pencegahan sama pengendalian apa sih? Kalau pakai teori lama, pencegahan itu kan sebelum sakit ya. Tapi ternyata enggak. Pencegahan itu tuh ada pencegahan sebelum sakit, bahkan saat sakit atau setelah sembuh itu udah ada pencegahannya. Contohnya, stroke ya. Pencegahan itu kan ya jangan sampai hipertensi, ya, betul. Jangan sampai diabetes. Tapi kalau udah hipertensi diabetes, pasti stroke nggak? Enggak, kita cegah. Minum obat, gaya hidup. Tapi kalau udah stroke, ada yang kita cegah nggak? Ada. Stroke berulang, atau bahkan kematian. Jadi pencegahan itu mulai dari sebelum dan setelah sakit. Nah, uniknya imunisasi itu merupakan salah satu upaya nyata dan penemuan besar di bidang kedokteran untuk melakukan pencegahan primer
dalam rangka mengurangi kasus penyakit, terutama penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, salah satunya polio ini. Jadi kalau misalnya kita bisa mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam gerakan imunisasi ini, nggak perlu luas deh di dalam keluarga kita yang kita kenal, sehingga kita bisa menjamin kesehatan anak-anak kita untuk mendapatkan kekebalan, dalam hal ini polio. Nah, kan ada beda nih Mbak Nurul nih, beda loh, kan anak saya udah divaksin polio, ditetes umur kurang dari satu bulan tuh, terus Iya, disuntik lagi, ya kan, dikasih terus. Nah, ternyata ada beda Mbak Nurul. Yang sekarang vaksin yang diberikan sekarang, vaksin tetes polio itu berbeda jenisnya dengan vaksin polio yang rutin. Bedanya apa? Kalau vaksin yang sekarang kita berikan itu merupakan respon dari KLB yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kejadian luar biasa. Nah, kalau respon KLB berarti ada spesifisitas dari vaksin tersebut yang dibuat sesuai dengan jenis KLB yang ada. Iya. Ternyata virus polio yang sekarang beredar yang menjadi KLB itu tidak bisa dicegah dengan vaksin polio yang rutin. Yang waktu bayi itu ya. Betul dan benar. Nah, seperti itu. Jadi, memang inilah kesempatan kita untuk bisa benar-benar memberikan vaksin polio yang sekarang sedang dilakukan PIN atau pekan imunisasi ke semua anak di sekitar kita 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. 0 sampai 7 tahun. Berarti bisa Nurul simpulin kalau misalkan yang kemarin yang bayi itu belum cukup karena dari kejadian luar biasa ini, begitu ya, Dok ya? Betul. Kalau jadi bedanya mungkin yang dulu yang tetes itu namanya BOPV atau bivalen. Jadi masih ditemukan tiga keluarga ya, 3 strain dari virus polio ini. Strain 1, 2, dan 3. Nah, kalau BOPV itu yang tetes yang maksimal 1 bulan kelahiran itu hanya memberikan kekebalan di virus polio tipe 1 dan tipe 3. Dan ada sekarang yang IPV yang disuntik. Mungkin 2 umur 2 sampai 4 bulan dan juga 9 bulan itu disuntik. Nah, itu memberikan kekebalan strain 1, 2, dan 3. Loh, ini kan ada nih yang strain 3 nih, memberikan kekebalan. Tapi ternyata ada perbedaan tujuan dari penyuntikan IPV dan juga pemberian OPV yang sekarang. Pemberian OPV yang sekarang memang juga mengenai tipe 2, tapi sistemnya tetes. Artinya, kalau respon KLB, kita memberikan kekebalan secara alamiah melalui saluran cerna. Sehingga kita anggap kalau kita kasih OPV, tetes, kekebalannya itu secara alamiah dibuat oleh tubuh anak itu sendiri, sehingga diharapkan anak itu kebal terhadap virus polio yang sedang beredar sekarang. Oke, berarti merespon dari KLB, kejadian luar biasa, adalah PIN ini, Pekan Imunisasi Nasional ini ya, Dok ya, yang sedang berlangsung sekarang nih di DVMania untuk anak-anak 0 sampai 7 tahun. Jadi yang belum vaksin anaknya, nanti di segmen berikutnya mungkin kita ulas lagi ya terkait dengan kegiatan ini ya, Dok ya. Seperti apa alurnya, mungkin juga kalian belum kebagian sosialisasi atau informasinya, kita kupas nanti di segmen berikutnya DVMania. Jangan kemana-mana dulu, tetap di 103,4 DFM, Radio Musik Asli Indonesia. Dok, sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp ya, tapi sebelum ke sana mungkin kita mau dengar penjelasan dari dokter dulu yang lebih spesifik tentang alur ya. Kita bilang alur proses gimana seseorang itu bisa terkena polio. Oke. Ini Mbak Nurul dan juga pendengar setia nih. Jadi saya agak berdongeng ya. Iya. Jadi virus polio ini pinter memang. Ngumpetnya itu yang pertama bisa di mana saja. Karena yang pertama tadi kan informasinya adalah virus polio ini ditularkan melalui istilahnya fekal oral. Itu bahasa medisnya. Bahasa masyarakat kita adalah dari kotoran yang manusia buang melalui saluran cerna, nempel di tangan, nempel di alat-alat kita, di toilet, di rumah, gitu di kloset, dipegang dia sama anak-anak kita atau sekitarnya. Terus dia makan deh tuh, masuk. Masuk. Anak saya aja nih, Mbak Nurul ya, di rumah mungkin saya bisa jaga, ayo cuci tangan 6 langkah, ayo cuci tangan, jangan masukin tangan ke mulut sering-sering ya. Tapi kalau di sekolah, dia nggak tahu. Di tempat bermain, di lapangan kita nggak tahu. Jadi pinter ini virus polionya ini ngumpetnya di semua barang. Nah, sehingga yang pertama memang yang paling penting adalah kita menjaga tempat kita membersihkan diri atau toilet.
Kenapa? Karena tadi kan kita info ya bahwa virus polio ini tidak hanya bisa nempel di anak-anak, tapi juga di orang dewasa. Mungkin kalau orang dewasa seperti kita tidak akan memberikan gejala klinis sama seperti anak-anak, Mbak Nurul dan Iya, iya. saudara setia. Tapi kita bisa loh membawa virus polio di tubuh kita. Artinya kita bisa menularkan gitu. Betul. Jadi kalau kita bisa menjaga kebersihan kita, kita juga menolong anak-anak kita itu untuk tidak terkena tidak hanya virus polio ya, tapi virus-virus yang juga bisa ditularkan melalui saluran cerna. Nah, kemudian bagaimana nih? Anak-anak kita itu memang agak sulit kita pantau 7 kali 24 jam untuk tidak memasukkan tangan ke mulut, bahkan menyentuh barang-barang yang sebenarnya kotor. Nah, kalau kita tidak bisa jaga itu, apa yang terjadi? Maka seluruh bakteri, kuman, dan yang lain-lainnya termasuk virus, itu sangat mudah masuk ke saluran cerna. Nah, ini yang berbahaya. Kalau memang ada virus polionya dan anak tersebut belum ada kekebalan, maka virus polio ini bisa menyebar dan bahkan memberikan efek kelumpuhan bagi anak kita. Berkembangnya lebih cepat ya dok ya? Betul. Oke, ini kita ke pertanyaan langsung nih dok. Aduh, ada banyak ya dok ya? Iya. Semoga nanti bisa terjawab semua ya dok ya. Amin. Ini kita ke Mama Dea dulu. Assalamualaikum Nurul, dokter. Selamat pagi, salam kenal dok. Salam kenal. Mau tanya, kebetulan di sekolahan anak saya nih di SDN 04 Karet Kuningan sedang dilakukan pemberian vaksin polio. Pertanyaannya dok, apakah dosis polio yang dilakukan waktu balita sama anak-anak berbeda? Kalau berbeda, seperti apa perbedaannya? Berpengaruh nggak sama kesehatan anak? Itu yang pertama. Mungkin dijawab dulu ya dok ya. Baik, ya makasih Mama Dea. Terima kasih ya atas dukungannya untuk mengizinkan anaknya mendapat vaksin polio dalam rangka PIN Polio 2024 ini. Iya, pertanyaannya bagus banget. Jadi tidak hanya Mama Dea, tapi juga seluruh keluarga yang lain ya menanyakan seperti tadi nih Mbak Nurul. Ini kok anak saya udah ditetes dulu nih pas waktu bayi gitu bayi ya. lahir, pas kontrol ke spesialis anak udah ditetes nih, ini kok diulang lagi. Jangan-jangan yang kemarin gak efektif. Tidak Mama Dea dan Bapak sekalian. Jadi ternyata memang ada beda. Yang pertama, beda isinya. Kalau yang BOPV atau yang OPV yang ditetes di awal kelahiran kita, itu hanya menjaga untuk strain 1 dan 3. Iya. Tapi kalau yang sekarang namanya NOPV2 atau novel oral polio vaksin tipe 2. Dianggap efektif sebagai respon kejadian luar biasa yang telah dicanangkan pemerintah pusat terhadap kasus-kasus polio yang ditemukan di tahun ini dan tahun lalu. Iya, betul. Betul, jadi memang berbeda. Nah, kalau berbeda berarti perlu nggak? Bukannya perlu lagi, wajib pakai banget. Tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Bahkan, bukan hanya Mama Dea nih. Teman satu RT saya, ibu-ibu RT, nanya, dok, ini udah ditetes dulu, masa ditetes lagi? Overdosis dong anak saya. Enggak. Bahkan dengan tetesan yang sekarang, anak-anak kita jamin nih, bahwa menjadi kebal terhadap virus polio yang lagi beredar. Jadi kan yang namanya virus kan memang bermutasi ya dok ya. Jadi yang namanya penyakit itu memang selalu berkembang, selalu diupdate vaksinnya. Dan kalaupun kemarin udah vaksin, wajib vaksin lagi. Ya. Ada pertanyaan lagi sih dok dari Mama Dia, kita cek lagi ya dok ya. Satu lagi dok, katanya ada efek sampingnya nggak dok kalau dibarengi minum obat, karena anak saya masih minum obat habis sunatan gitu. Nah ini banyak juga nih pertanyaan ibu-ibu ya dok ya. Oh iya baik. Ya Mama Dia selamat ya, anaknya telah kitan, semoga tetap sehat. Jadi pemberian tetes manis polio itu tidak menyingkirkan pemberian yang pertama, pemberian imunisasi di hari yang sama. Boleh nggak? Boleh. Bahkan kalau dia ditetes polio 2 di hari yang sama, itu boleh banget. BOPV sama NOPV sekarang. Tapi tetes dulu ya. Jangan yang suntik dulu. Kalau yang suntik dulu baru tetes, anaknya pasti nggak mau tuh ditetes. Udah kesakitan duluan kan? Iya betul. Udah ada trust issue ya dok. Udah lari duluan ya. Tangan udah sakit, mulut mau diapain lagi. Nah jadi duluan tuh polio tetes. Terus ada pertanyaan lucu kemarin. Dok, ini anak saya dapat tetes dari sekolah malah dapat susu ultra, malah dapat susu murni. Kan kalau minum susu, virusnya ntar, vaksin yang diberikan ntar mati dong sebelum berefek. Enggak ada. Jadi silakan diberikan gitu. Dan memang yang butuh sebenarnya bukan sedang minum obat apa atau sedang konsumsi apa, tapi yang dibutuhkan adalah persiapan sebelum vaksinasi. Nah itu gimana tuh dok? Iya, jadi untuk Mama Dea dan yang lain-lain, kalau memang sudah menggenahkan anak kita untuk vaksin polio, jadi di H-1 atau hari-hari sebelumnya itu kita jamin bahwa kesehatan anak kita itu prima.
kadang-kadang ya mungkin kita cukup abai ya sebagai orang tua, saya juga termasuk ya. Jadi kalau mau vaksin ya anak saya biasa aja, tapi kita harus ingatkan tuh H-1 terutama, makan cukup, istirahat cukup, jangan terlalu main keluar rumah, karena bisa saja pada saat di hari H anak-anak kita kemarinnya sehat, pas di hari H demam, mencret. Nah itu nggak boleh, bukannya nggak boleh diberikan pin polio, tapi ditunda jadinya sayang, tunggu lagi. Jadi yang paling penting nih untuk pendengar setia, bahwa pada saat kita mencanangkan anak kita untuk diberikan vaksin apapun, jaminlah kesehatan sebelum dilakukan vaksinasi. Loh kenapa sih kok ada efek-efek samping dok kalau divaksin? Tadi kan mama dia nanya ada efek samping nggak? Iya kadang memang yang pertama, vaksinasi itu memang untuk memberikan respon tubuh. Kalau habis divaksin anget-anget gitu memang malah bagus. Berarti tubuh anak tersebut sedang membuat kekebalan. Nah, tapi yang kita nggak boleh adalah efek simpang. Beda sama efek samping. Semua obat ada efek sampingnya, semua hal baru yang masuk ke tubuh ada efek sampingnya. Tapi yang perlu kita waspadai itu efek simpang. Bandrol dan pendengar setia. Efek simpang ini memang harus benar-benar dilakukan pengawasan tidak hanya oleh petugas kesehatan, tapi juga oleh ibu bapak sekalian. Jadi kalau diberikan vaksin apapun, tidak hanya polio, kita harus benar-benar memantau anak-anak kita setelah divaksin, setidaknya 2 hari pertama lah. Kalau aman-aman saja berarti jos itu vaksinnya bekerja dengan baik. Oke, jadi semuanya itu punya efek samping. Dok, tadi berarti yang ditekankan adalah H-min berapa sebelum dilakukannya vaksinasi. Jadi kalau misalkan habis vaksin minum susu, is okay ya dok ya. Betul. Nah, terkait itu, ini kan masih banyak nih kayak mitos-mitos spekulasi masyarakat yang beragam ya di luar sana ya dok ya. Biar kita luruskan nih dok, berarti sebenarnya kalau anak yang lagi sakit, itu tuh kalau mau divaksin ditunda dulu, begitu ya dok ya? Ya, jadi kan kita nggak bisa menilai secara objektif anak kita nih sakitnya masih bisa ditolerir nggak untuk dapat vaksin. Datang aja ke puskesmas, ke posyandu, ke beberapa mall yang memang sedang buka pospin, kemudian ke beberapa instansi yang buka, bahkan ke rumah sakit, ke dokter anak. Sekarang rumah sakit sudah semua membuat layanan pin polio loh, Bandoro dan pendengar setia. Datang aja. Jadi datangin dulu anaknya nih. Jangan lupa bawa anaknya ya, jangan orang tuanya aja. Kan yang mau divaksin siapa yang datang siapa ya dok ya? Bawa bukunya doang. Nah, pas anaknya datang, kita bisa menilai secara objektif sebagai tenaga medis. Misalnya, dok anak saya lagi bintitan, boleh. Dok anak saya habis sunat, boleh banget. Dok anak saya kemarin habis minum obat apa namanya, obat kulit gitu, boleh banget. Jadi untuk melakukan penilaian datang dulu aja. Kenapa? Karena penundaan itu pun juga atas indikasi dari tenaga medis. Jadi kalau anak kita udah terdaftar, kita tinggal tanya sama dokter atau perawat yang ada di situ. Terus kapan anak saya dapat tetes manis polio? Oh bu, kalau demam begini, kalau ntar demamnya sudah turun, sudah normal, ibu datang lagi ya, udah didaftarin, tinggal ditetes. Nah itulah manfaatnya kita datang ke pos terdekat. Oke, jadi yang menentukan itu ya balik lagi tenaga medis ya. Biar sama-sama kita luruskan dulu nih dok setelah dilakukan vaksin ya, khususnya vaksinasi polio ini. Ada nggak pantangan-pantangan atau larangan-larangan untuk putra-putri kita? Silakan dok. Ya, larangannya adalah jangan bermain gadget 24 jam. Nggak nyambung ya. Sama gitu ya. Iya, nggak ada. Beraktivitas biasa saja, tapi yang pasti konsumsi makanan gizi seimbang. Nyambung lagi nih, Mbak Nurul. Jadi anak-anak kita itu sekarang lagi tren banyak jajan yang tinggi gula, garam, sama lemak. Betul. Nah itu juga kita harus pantau ya Bapak sekalian. Dan walaupun secara tidak langsung, tapi itu juga mempengaruhi imunitas tubuh kita loh. Jadi perlu kita pantau nih, apalagi dalam masa PIN ini, benar-benar kita jaga dulu lah. Bahwa anak-anak kita, ayo nak, ayo dok, ayo banyak makan sayur dulu ya, makan buah dulu, terus kemudian istirahatnya cukup. Yang pasti, kalau bisa anak-anak kita itu setelah PIN, batasi aktivitas dulu, tidak boleh tidur malam, makan minum cukup, niscaya pasti kegiatan vaksinasinya bisa memberikan kekebalan yang optimal. Oke, jadi sebenarnya nggak ada pantangan yang spesifik tentang makanan gitu ya dok ya, semua berjalan normal aja kayak biasa ya. Oke dokter, ini ada dari Ciade juga nih di Jatimakmur. Assalamualaikum Mbak Nurul, dokter. Alhamdulillah anak-anak saya 5 orang udah rapi imunisasinya. Tapi ini cerita saya dengan satu tetangga saya nih, ada satu anak yang nggak selesai imunisasinya. Emang sih saya lihat anak itu jarang sakit. Gimana reaksi imunisasi yang belum lengkap itu dok? Ya,
keren nih pertanyaannya. Jadi mungkin nggak langsung spesifik polio ya, Mbak Nurul. Imunisasi Ya, gitu ya. jadi sebenarnya tadi kita ulang, imunisasi adalah salah satu penemuan yang terbaik dari dunia kesehatan untuk benar-benar menjamin anak tersebut tidak terjangkit penyakit atau kalau terkena sakit nggak sampai kematian gitu. Contohnya imunisasi TBC lah. Kalau Iya. kita suntik BCG nih di lengan yang dijendolin itu. Nah, apakah anak tersebut bisa kena TBC? Bisa. Tapi yang pasti diharapkan tidak berat TBC-nya dan bahkan sembuhnya lebih sesuai dengan waktu lah, minimal 6 bulan. Nah, kalau untuk vaksinasi yang lain gimana? Ini tetangga saya nggak ada yang mau disuntik dok gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan suatu tantangan ya untuk kita semua. Tidak ada ibu, bapak juga ya, karena saya bapak nih Mbak Nurul nih. Iya. Saya juga belain bapak-bapak nih. Nggak ada orang tua yang mau anaknya terluka. Betul. Termasuk sakit. Tapi kadang-kadang memang mungkin kitanya sebagai warga ya, sebagai keluarga atau tetangga itu mungkin belum bisa mengajak. Nah ini PR kita bersama. Tadi terima kasih ya Bu, Ibu udah jadi duta vaksinasi. Ya mungkin diingatkan saja, karena kadang ada beberapa jenis vaksin itu yang bisa dikejar, Mbak Nurul. Jadi, tapi ada beberapa jenis vaksin yang nggak bisa dikejar, tapi tetap kita harus pantau perkembangan anaknya. Betul. Kerugiannya apa sih kalau vaksinasinya nggak lengkap? Kita nggak bisa menjamin bahwa dia akan sakit. Tapi yang pasti jaminan kesehatannya itu akan jauh lebih berkurang dibandingkan dengan vaksinasinya yang lengkap. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya, kayak yang Iron Lungman itu, Paul Alexander itu kan kasihan sekali ya. Pada saat udah terkena kelumpuhan mulai dari 6 tahun sampai dia usia dewasa harus pakai alat paru-paru besi di dadanya. Saya yakin pasti keluarganya sangat bersedih. Betul. Nah itu apakah hampir pasti semua anak yang tidak divaksin itu pasti akan sakit Mbak Nurul? Nggak juga. Nah hal-hal kayak gini lah yang membuat lubang. Kadang-kadang keluarga kita sendiri mengatakan saya nggak divaksin, saya sehat-sehat aja sampai tua. Ya berarti itu yang maha mulia yang memberikan kesehatan. Tapi kan kita sebagai manusia itu harus punya upaya ya. Salah satunya imunisasi. Sehingga dengan jaminan imunisasi lengkap, rutin dan sesuai waktunya, kita bisa meningkatkan potensi kesehatan dan sangat menekan terjadinya kesakitan di masa-masa mendatang. Jadi begitu ya jawabannya buat Ci Ade. Mungkin bisa disampaikan juga nih ke tetangganya ya dok ya. Kalau misalkan yang imunisasi aja masih bisa terpapar. Iya. Apalagi yang enggak imunisasi, yang enggak lengkap imunisasinya. Tadi kita lagi ngobrolin tentang waspada penyakit polio di sekitar kita ya dok ya. Udah lumayan detail sih tadi kita nanya-nanya tentang penyakit polio ini. Kita bacain lagi pertanyaan dari WhatsApp ya dok ya. Ini dari Mbak Wulan. Gejala seperti apa yang ditimbulkan dari penyakit polio, terus penyebab yang paling sering terkena polio itu seperti apa, dan cara efektifnya dok untuk mencegah penyakit polio. Iya, wah keren nih Ibu Wulan, selamat pagi, salam sehat. Ya baik Mbak Nurul dan pendengar setia. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan tapi saya akan coba lebih spesifik lagi ya. Gejala polio itu kalau dari 200 anak yang terkena infeksi polio, itu mungkin yang memberikan gejala itu hanya 20 anak maksimal. Jadi 10%-nya nih Bu Wulan. Gejalanya apa? Kayak flu, masuk angin, demam, pilek, batuk, sampai mual, bahkan mungkin diare ya karena dia di saluran cerna. Jadi namanya flu-like illness, ya penyakit flu. Nah, tapi apakah ini pasti polio? Enggak juga, jadi perlu pemeriksaan. Nah, apakah perlu diwaspadai? Iya, karena anak-anak kita kalau sakit pasti perlu diwaspadai. Dan bagaimana kalau untuk menegakkan bahwa dia penyakit polio sendiri sebelum tampak adanya kelumpuhan? Ya harus ada pemeriksaan laboratorium. Tapi nggak efektif juga, karena nggak semua anak-anak mencret kan kita periksa polionya gitu. Nah, ternyata ada juga yang namanya polio non paralisis, atau dia terkena polio tapi nggak lumpuh. Kayak tadi tiba-tiba anak kita mual muntah, perutnya sakit, diare gitu. Untuk beberapa layanan mungkin bisa saja langsung periksa penyebab virusnya. Nah kebanyakan sih memang untuk anak-anak terutama balita ya, Mbak Nurul, itu penyebabnya virus namanya rotavirus. Jadi bukan virus polio. Jadi rotavirus itu banyak ada di saluran cerna kalau saluran cerna kita nggak sehat. Memang kalau ditemukan polio ada tapi sangat jarang. Itu yang pertama. Yang kedua, polio yang paralitik atau yang lumpuh. Nah itu kalau udah anak kita lumpuh kaki, lumpuh layu mendadak,
Aduh, itu sangat menyedihkan. Karena berarti kalau ketemu satu Mm-mm. di Aceh, di Papua, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, berarti ada minimal 200 anak tuh yang kena polio tuh di sekitar itu. Iya. Nah, kita nggak tahu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah gimana caranya mengobati anak itu dan memberikan kekebalan ke anak-anak yang kita masih anggap sehat, yaitu dengan imunisasi. Nah, tadi ada pertanyaan menarik tuh dari Bu Ulan. Efektifnya gimana tuh cara Mm-mm. kita cegah? Jadi, tadi kan kita sudah bicarakan tentang efektivitas imunisasi ya, Iya. Mm-mm. tapi nggak cuma itu, Ibu Bapak sekalian dan pendengar semua. Nah, Mbak Nurul, jadi ada cara-cara efektif lain yang memang kita sering lupakan. Dulu tuh ada lagu nih, jagalah kebersihan di lingkunganmu gitu kan. Itu sebenarnya kita suka lupa kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan kita dan kebersihan keluarga. Jadi, oh anak saya udah diimunisasi polio, aman lah, nggak usah cuci tangan. Ya nggak gitu juga. Yang Mm-mm. pertama, kita harus menjaga benar-benar higienitas diri sendiri. Walaupun orang dewasa nih, kita semua, cara menjaga anak kita adalah kita jaga kebersihan kita dulu. Karena anak-anak kita itu sangat rentan. Jadi kalau kena polio, karena saraf-saraf anak kita, terutama yang balita itu ya, itu masih belum terlalu matang. Sehingga kalau terkena virus polio tuh, ya bisa menimbulkan kelumpuhan seperti itu. Walaupun orang dewasa pun juga bisa lumpuh, tapi orang dewasa kebanyakan tidak bergejala. Yang pertama, jaga kebersihan anak kita nih. Kita benar-benar awasi banget. Karena nggak kita awasi, pasti nggak bersih. Kita awasi saja, di luar mata kita saja anak-anak kita pasti kebersihannya kurang baik. Dan yang kedua, bekerja sama nih kita sama orang tua yang lain nih Mbak Nurul. Iya, iya. Di sekolah, di pasar, di mana. Jaga nih anak-anak kita supaya nggak keseringan megang barang, terus masukin tangan. Yang selanjutnya. Nah, jangan lupa nih yang terakhir nih Mbak Nurul. Terakhir adalah jaga status gizi anak-anak kita. Sekarang kan lagi isu stunting itu kan memang sedang marak dibicarakan, yang sedang Jadi diupayakan concern ya. ya. Betul. Concern Nah, itu juga risikonya tinggi sekali untuk terjadi infeksi terutama virus polio ini. Jadi memang kita harus jaga gizinya. Dan jangan lupa rajin berdoa. Itu aja seperti itu. Oke, jadi cara efektifnya memang selain imunisasi, vaksinasi, balik lagi jaga kebersihan ya dok ya. Betul. Kamu pastikan anak-anak semua gizinya tercukupi dengan baik. Ya. Dokter, ini kan kalau pekan imunisasi nasional ini kan lagi berjalan nih dok. Ya. Khususnya untuk yang polio. Jadi dari 0 sampai 7 tahun ya dok ya, Ya. tadi. Kalau misalkan ada anak yang baru lahir, katakan beberapa bulan yang lalu yang harusnya suntik vaksin polio gitu ya, yang tetes. Nah, itu pemberiannya seperti apa alurnya, urutannya? Baik. Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga yang sedang berbahagia, anaknya baru lahir nih, kemarin 2 hari yang lalu, tanyakan langsung kepada layanan yang memberikan proses kelahirannya. Puskesmas, rumah sakit, bidan praktek, tanyakan, Bu, anak saya nih mau dapat pin polio nih. Nah, biasanya puskesmas di wilayah kecamatannya itu sudah berjejaring nih, Mbak Nurul, dengan rumah sakit, puskesmas pembantu, bidan praktek mandiri untuk bisa mendistribusikan vaksin polio yang NOPV2 ini ke semua pemberi layanan anak-anak baru lahir sampai usia 7 tahun. 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Yang penting jangan tiup lilin 8 tahun lah. Oh iya. Kalau udah tiup lilin itu udah bukan menjadi sasaran kegiatan kita. Karena dianggap sudah efektivitasnya sudah mulai menurun. Nah, kalau lahir seperti itu tanyakan. Nah, ada beberapa Fasiankes itu yang sudah bekerja sama, tapi ada yang juga enggak. Mungkin belum ya. Artinya karena satu vial tetes manis polio itu efektif tuh diberikan untuk 40 anak. Kan kalau yang lahir cuma satu, sayang kan vaksinnya. Jadi sehingga tenaga medis di Fasiankes itu, di fasilitas kesehatan itu mengurungkan niat lah, nggak usah deh. Tapi selama ditanyakan, pasti tenaga medisnya ngasih tahu nih Mbak Nurul. Oh, besok ke Posyandu Melati 1 aja yang deket sini. Besok ke Petra, besok ke puskesmas. Tapi kalau bayi baru lahir, enaknya sih ke puskesmas ya, sambil kontrol seperti itu. Oke, berarti bayi yang baru lahir juga bisa mendapatkan si vaksin PIN ini ya dok ya? Wajib. Wajib. Nah, kalau vaksin yang sebelum-sebelumnya tuh yang kalau kita zaman dulu waktu bayi itu juga? Iya, sama. Jadi namanya BOPV. Jadi Bivalent Oral Polio Vaksin. Isinya itu cuma bisa memberikan kekebalan yang tipe 1 dan tipe 3. Lah kok di tahun-tahun dari kemarin itu yang ketemu tuh tipe 2. Berarti kan butuh tambahan dong. Jadi kalau di hari yang sama ditetes BOPV, habis itu ditetes lagi NOPV, boleh banget. Boleh banget ya dok ya, jadi nggak ada masalah. Oke. Dokter, ini kan dari penjelasan dokter, kayak tadi tuh daerah Jawa Barat duluan ya dok ya?
Iya. Terus DKI Jakarta. Betul. Itu memang apakah seluruh Indonesia serentak apa ada jadwal-jadwalnya gitu sih, Dok? Ya, jadi sebenarnya di tahun lalu itu sudah ada kegiatan namanya Subpin Polio. Bedanya sama pin polio apa? Kok ada subnya, bukan sub makanan ya, tapi SUB, sub. Itu hanya membedakan luas wilayah yang diberikan vaksin polio baru ini. Kalau di tahun lalu subpin polio itu hanya di beberapa yang dianggap kejadian luar biasa di tingkat provinsinya. Iya. Tapi setelah melihat dari tipe penyebarannya, kok di Aceh ada, kok di Papua ada, kok di Jawa ada, sehingga Kementerian Kesehatan itu berkoordinasi ya, tadi nggak hanya langsung memutuskan, tapi berkoordinasi dengan akademisi dari WHO juga. Itu membuat suatu analisis sehingga diputuskan 27 provinsi yang belum menjalankan supin semuanya melakukan. Jadi sehingga kita bilang PIN, Pekan Imunisasi Nasional. Jadi senasional nih. Nah ternyata betul tadi Mbak Nurul. Lah kan Jawa Barat udah tahun lalu. Berarti nggak perlu lagi tahun ini. Ya kalau misalnya ada yang belum tervaksinasi, ayo kita vaksinasi di Jakarta. Selama vaksinnya masih ada. Sekali lagi, PIN itu ada batas waktunya Mbak Nurul, Ibu Bapak sekalian. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan momen ini untuk benar-benar memberikan jaminan kesehatan sama anak kita, kalau nanti vaksinnya sudah ditarik kembali sama kementerian dan juga dari tingkat global, maka susah banget. Kalau ditanya juga kita nggak akan dapat lagi karena vaksin ini hanya didistribusikan oleh pemerintah. Belum ada yang dari pribadi. Kadang-kadang kan ada ya mama papa yang mungkin saya maunya ntar aja lah ke dokter spesialis anak si A dan si B. Kalau di luar dari jadwal PIN ini pasti nggak dapat. Udah ditarik vaksinnya nggak ada lagi selain vaksin pemerintah dan selanjutnya lagi kalau sudah terlambat di dosis 1 entah terlambat dosis 2 nanti udah kelewatan deh gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin ya DP-Mania ke layanan-layanan kesehatan terdekat. Nah, apalagi yang di DKI ini, yang di daerah-daerah penyangga DKI juga boleh datang ke sini ya, Dok ya? Boleh, nggak memandang status BPJS, KTP dan sebagainya, tidak. Dokter, ini sesuai sama janji Nurul yang tadi di segmen pertama. Ini untuk pertanyaan terbaik kita kasih hadiah Metal Fortis. Nah, ini Nurul kasih dokter yang pilih deh. Nurul kasih ada Mama Dea tadi, ada Mbak Wulan, ada Ci Ade juga itu yang sempat kita bacain pertanyaannya. Nurul kasih buat dokter lah, pilih. Silakan dok. Ya sebenarnya kalau dari banyak pertanyaan tadi pertanyaan di awal-awal cukup banyak ya. Cuma kalau lihat dari secara holistik, memang Ibu Wulan bagus pertanyaannya. Bagaimana cara efektif untuk mencegah penyakit polio? Oke, buat Mbak Wulan, seperti yang sudah dikasih tahu dokter, jadi Mbak Wulan bawa pulang hadiah Metal Fortis. Nanti langsung aja bisa diambil hadiahnya ke studio kita di Gedung Granadi ya, studio DFM. Nah dokter, ini sebelum kita tutup pagi ini biar lebih kenal lagi pesan dari dokter untuk semua pendengar kita masyarakat. Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih nih Mbak Nurul. Bapak sekalian, tidak hanya dari kaum ibu-ibu tapi kaum bapak-bapak, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa secara aktif memberikan jaminan kesehatan untuk anak-anak kita, terutama yang memiliki anak usia 0-7 tahun atau belum genap usia 8 tahun. Salah satu upaya penjaminan tidak hanya menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga makanan dan aktivitas serta pendidikan, tapi juga upaya imunisasi yang menjadi bukti nyata bahwa bisa terjadi kekebalan tubuh secara pemberian vaksinasi, itu harus kita jamin juga. Saya yakin dan percaya bahwa di Jakarta, dari target sasaran 1,2 jutaan anak, itu sudah tervaksin 1,1 juta. Jadi sudah lebih dari 90% keluarga itu sudah paham dan yakin bahwa pemberian vaksinasi ini sangat diperlukan. Tapi masih ada sedikit persentase yang mungkin masih ragu ya. Saya nggak pernah bilang bahwa menolak ya. Karena orang tua pasti pengen apapun yang terbaik untuk anak. Jadi kalau yang masih ragu, mohon silakan hubungi puskesmas terdekat, posyandu, mal-mal yang buka pospin, kemudian dokter spesialis anak, rumah sakit yang sangat dipercaya oleh orang tua, tanyakan tentang kebermanfaatan, bagaimana risikonya, bagaimana persiapan untuk pemberian polio ini. Dan saya yakin biasanya kalau dengan upaya tersebut, nanti pasti langsung bawa anaknya ke pospin. Dan yang terakhir, batas waktu ini dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 11 Agustus untuk dosis pertama. Dan dimulai 12 Agustus nanti untuk dosis kedua. Ayo kita manfaatkan bersama. Masih ada berapa hari nih? 4 hari ya? 4 hari ke tanggal 11. Masih ada 4 hari lagi. Ayo ibu bapak sekalian, bawa anak-anaknya ke pospin terdekat atau bisa menghubungi puskesmas untuk tahu di mana jadwal dan pemberian PIN. Demikian untuk lebih dan kurangnya, dan semoga dengan upaya kita DKI Jakarta bebas polio
sampai masa depan. Amin. Dokter Budi, terima kasih banyak untuk hari ini. Edukasinya luar biasa banget ya dok ya. Buat DFM-nya manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Jadi semua orang tua harus aktif, tanya-tanya gitu ya dok ya untuk kebaikan anak-anak kita. Oke, nanti tayangan ulangnya juga kita bakal post di YouTube kita di 1034 DFM Jakarta. Buat yang ketinggalan nanti semua info tentang polio bisa kalian akses di sana. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Thank you juga buat kalian yang udah nonton kita di live TikTok. Ada beberapa tadi, ada Bang Yaya Rohadi, ada yang lainnya juga nggak bisa Nurul sebutin satu persatu ya. DFM-nya kalau gitu, terima kasih banyak. Nurul yang bertugas, kru Mas Ilham, Bu Yeni, dan juga Dokter Budi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.